Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sang Juara, perkenalkan saya Ananda Pristia dari Universitas Teknograt Indonesia. Di sini saya akan membahas fitur beserta komponen data warehouse. Sebelum membahas fitur dan komponen data warehouse, saya akan menjelaskan apa itu data warehouse. Jadi, data warehouse adalah sistem penyimpanan dan manajemen data yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Tujuannya adalah menyajikan data secara terstruktur dan siap untuk dianalisis, memungkinkan pengambilan keputusan bisnis yang informatif dan cerdas. Berikut adalah fitur data warehouse. Yang pertama ada data terintegrasi. Data warehouse menggabungkan data dari berbagai sumber dengan format yang konsisten. Ini memungkinkan organisasi melihat gambaran menyeluruh tentang kinerja bisnis mereka dengan menggabungkan data dari berbagai departemen dan sistem. Kedua, ada berorientasi subjek. Data dalam data warehouse disusun berdasarkan subjek atau topik tertentu seperti produk, pelanggan, atau wilayah. Struktur ini memungkinkan pengguna fokus pada analisis mendalam tentang aspek bisnis tertentu. Ketiga, ada time varian. Data warehouse menyimpan informasi historis memungkinkan pengguna untuk melacak perubahan dan tren dari waktu ke waktu. Analisis historis ini membantu dalam membuat keputusan yang berbasis pada pola dan pengembangan jangka panjang. Keempat, ada non-volatil. Data yang dimuat ke dalam data warehouse bersifat non-volatil, artinya setelah dimasukkan, data tersebut tidak berubah. Ini memastikan konsistensi dan dapat diandalkan ketika melakukan analisis historis. Kelima, dapat diakses dengan mudah. Pengguna dapat mengakses data warehouse dengan mudah melalui alat analisis, query, dan laporan. Keberlanjutan akses yang lancar memungkinkan pengguna untuk meraih informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Baiklah, setelah membahas fitur, saya akan membahas komponen data warehouse. Komponen data warehouse meliputi, pertama ada data source. Sumber data dapat berasal dari berbagai tempat termasuk sistem operasional internal, data eksternal, dan data pihak ketiga. Proses ETL, extract, transform, load, mengambil data dari sumber-sumber ini. Kedua, data extraction. Proses ekstraksi melibatkan pengambilan data dari berbagai sumber dan memindahkannya ke dalam area staging untuk persiapan sebelum dimasukkan ke dalam data warehouse. Ketiga, data transformation. Data kemudian diubah, dibersihkan, dan diubah formatnya agar sesuai dengan struktur data warehouse. Transformasi ini sering melibatkan penggabungan data, pembersih data, dan konversi format data. Keempat, ada data loading. Setelah proses transformasi selesai, data dimuat ke dalam data warehouse, di mana itu disimpan dalam bentuk yang dapat diakses dan dianalisis. Kelima, ada data storage. Data disimpan dalam basis data yang dirancang khusus untuk mendukung analisis dan pelaporan. Ini melibatkan struktur tabel dan indeks yang dioptimalkan untuk kinerja. Keenam, data retrieval. Pengguna mengakses data melalui berbagai antarmuka seperti query SQL, alat analisis OLAP, atau alat pelaporan untuk mendapatkan wawasan bisnis. Ketujuh, metadata management. Metadata adalah informasi tentang data yang disimpan dalam data warehouse. Ini mencakup deskripsi struktur data, sumber data, definisi query, dan informasi lainnya, yang mendukung manajemen data dan penggunaan yang efisien. Kedelapan, security and access control. Data warehouse memiliki lapisan keamanan yang kuat dan kontrol akses untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses dan mengelola data. 9. Data mart. Data mart adalah subset dari data warehouse yang diatur untuk mendukung kebutuhan analisis spesifik dari departemen atau kelompok pengguna dalam organisasi. Data mart menyimpan data yang relevan hanya untuk area tertentu dari bisnis. Semua komponen ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan data yang terstruktur, konsisten, dan dapat diandalkan, memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan meraih keunggulan kompetitif. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.